Shalom, saudara-saudara jemaat Tuhan GBI Barus dan Kamil Pola. Sampai hari ini tetap kita bersuka cita, amin, bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Dan di minggu kedua Desember ini, walaupun dalam masa pandemi, tidak pernah mengurangi sukacita kita sampai hari ini. Tapi percaya saudara, bahwa Tuhan itu luar biasa bagi kita semua. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, Engkau luar biasa bagi kami, Engkau menuntun kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap menyenangkan. Haleluya. Mari katakan bersama dengan saya, amin. Setiamu Yesus, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya
Segalanya untuk-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami umat-Mu tetap bersorak kepada Tuhan. Cuma Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersuka cita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Semua jemaat Tuhan bersuka cita, amin. Saat ini kita akan mengangkat pujian bagi kemuliaan Tuhan dari pulau dan benua. Haleluya. Semuanya kita menari buat Tuhan. Haleluya. Amin. Lagu pujian semua bagi nama
Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua jemaat Tuhan sudah mempersiapkannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan Kau berbicara. Biar oleh firman-Mu hari ini kami semua diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik banget. Sekali lagi mari katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali kami di minggu kedua ini, di pagi hari ini, jemaat-Mu yang ada di rumah boleh bersama-sama beribadah. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau telah mendengarkan pujian penyembahan kami. Kami mohon itu Tuhan layak di hadapan-Mu sebagai dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Dan sekarang berfirmanlah Tuhan, pakailah hamba-Mu yang sepenuhnya bergantung kepadamu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom, selamat pagi. Di bulan Desember ini, di minggu kedua, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sudah tahu di minggu pertama itu bahwa temanya adalah Yesus adalah juru selamat dunia. Dan tema seluruhnya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Pada minggu kedua ini temanya adalah
pemercaya yang sejati. Bahasa Indonesia baru, orang percaya disebut menjadi pemercaya. Lebih jelasnya di dalam bahasa Inggris dikatakan the true believer. Kita akan melihat siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, baik itu di masa belum ada kitab Injil, dan setelah sekarang kita di zaman anugerah menjadi orang pemercaya yang sejati. Kita buka Alkitab kita, ada 2 bagian di Roma pasal 1 ayat ke-17, 17c. Roma pasal 1 ayat 17c, orang benar akan hidup oleh iman. Dilanjutkan dengan kitab Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Dari 2 ayat ini berbicara mengenai iman. Apa sih sebenarnya iman itu? Kita mengetahui bagaimana definisi iman dituliskan oleh kitab Ibrani, bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman kita yang kita bicarakan adalah iman kepada Yesus Kristus. Harus mengakui bahwa setiap tarikan nafas kita ini adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Itu adalah iman. Bukan karena kekuatan kita, karena makan vitamin yang bagus, berolahraga, menjaga diri, maka kita menjadi sehat. Tapi kita tahu setiap tarikan nafas ini semua adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Alkitab siapakah pemercaya yang sejati itu. Sebelum Injil diturunkan, supaya terjadi Natal yang akan kita rayakan di bulan Desember ini, kita akan belajar dari seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Kita akan buka bagaimana ceritanya di kitab Matius pasal 1. Di Matius pasal 1, di situ mulai dari ayat 18 sampai 25, judulnya kelahiran Yesus Kristus. Kita tidak usah baca semua, tapi kita akan merenungkan melihat siapakah Yusuf itu. Bahwa di ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bukan main pergumulan yang hebat yang dialami orang pemuda Yusuf. Mereka bertunangan, lalu kemudian di dalam mimpinya diingatkan oleh seorang malaikat kepada dia bahwa tunangannya itu akan hamil. Kalau di zaman sekarang mungkin tidak akan mikir 2 kali, langsung akan dia ceraikan atau mereka putus hubungannya karena belum menikah. Tetapi karena di situ di ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu, saya ulangi, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang laki-laki Yusuf ini luar biasa. Karena dia pemercaya yang sejati, the true believer, maka dia tidak menceraikan, tapi dia akan menanggung risiko yang luar biasa. Bagaimana mempunyai istri yang, maaf bicara, belum mereka pernah berhubungan akan hamil, dan dia harus mengakui itu anaknya. Tapi karena dari kitab nabi-nabi dia mengerti, jadi iman dia timbul dari kitab nabi-nabi yang dipelajari, bahwa akan terjadi sesuatu yang luar biasa, kedatangan Mesias itu melalui seorang anak darah yang akan melahirkannya. Maka dia tidak jadi dan dia urung untuk melaksanakan
niatnya, sekalipun pergumulannya luar biasa, dia takut apa yang akan terjadi, bagaimana malunya, aibnya. Tetapi seorang pemercaya yang sejati, dia akan sanggup karena dia tahu dia beriman kepada Tuhan, maka dia tidak menceraikan Maria. Yang kedua adalah Maria. Di Lukas 1 ayat 26 ayat 35, kitab Lukas ini sangat runtut memberitakan tentang kelahiran Yesus. Kalau kita lihat di situ di ayat 28, berita tentang kelahiran Yesus. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ketika kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah di sini sekarang, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sampai di situ bagaimana seorang perempuan yang kudus, yang suci, diberikan berita bahwa dia akan hamil sekalipun dikatakan dari Roh Kudus. Zaman itu tidak ada contoh soal bahwa perempuan akan hamil. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang sudah tidak peduli, bahkan pemerintah juga melegalkan jika seorang perempuan melahirkan anak oleh dukcapil sekarang diizinkan mengeluarkan surat keterangan lahir itu tanpa ayah. Itu berarti ditunjang dosa-dosa itu, tanpa suami boleh mempunyai anak. Maka begitu banyak kita dengar di keluarga-keluarga bahwa ada yang mempunyai anak tanpa suami dan tidak menjadi masalah. Tetapi di zaman itu menjadi aib, akan dilempari batu. Risiko apa yang akan ditanggung oleh seorang Maria? Maria tetapi mendengarkan hal sedemikian, keterkejutannya itu membuat bahwa dia seorang pemercaya sejati. Dia akhirnya di ayat 28 tadi, yang di ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Menanggung aib, menanggung malu. Bagaimana saya nggak tahu. Bagi seorang Maria datang kepada mamahnya mengatakan saya hamil. Lalu orang tuanya mungkin pingsan semua. Hamil dari Roh Kudus. Tapi karena mereka adalah pemercaya yang sejati, membaca buku para nabi bahwa akan hadir seorang penebus, Mesias dari seorang anak darah Maria, maka mereka menanggung aib itu. Kita melihat peristiwa bagaimana dia harus ada sensus itu, mereka berjalan jauh, ditolak di mana-mana sampai melahirkan di kandang binatang. Peristiwa daripada Yusuf dan Maria yang menjadi pemercaya sejati membawa dampak merubah sejarah manusia sampai kita menemukan diri kita dalam Yesus Kristus diselamatkan. Tanpa mereka sekiranya Yusuf waktu itu udahlah gua lari aja. Lalu Maria juga, sudahlah saya nggak mau ambil risiko ini, yang lain saja pilih. Maka tidak akan terjadi peristiwa Natal yang kita rayakan, yang kita peringati dan merasa kelahiran Yesus telah membawa dampak yang luar biasa di dalam hidup ini. Itu contoh dua orang yang telah membuat peristiwa Natal. Sejarah manusia diorakkan kembali menjadi manusia yang berpengharapan. Karena Allah turun tangan kepada manusia dan menjabat tangan manusia. Tetapi saya tidak sampai di situ saja memberikan contoh. Kita akan melihat juga ada dua contoh lagi yang Alkitab gambarkan bagaimana mereka menjadi pemercaya yang sejati. Ketiga adalah gembala-gembala, orang yang tidak diperhitungkan. Di Lukas 2 di ayat 8 sampai dengan ayat 20, kalau kita belajar bagaimana gembala-gembala itu percaya sungguh dengan kitab para nabi, maka mereka juga datang mencari bayi itu. Gembala yang tadi saya katakan ini adalah mereka kalau pemilihan umum saja tidak perlu disensus karena tidak punya hak suara. Mereka berbau binatang, mereka hanya tinggal di padang. Tetapi mereka, Tuhan tahu, orang-orang yang bodoh.
Maka Tuhan ingin angkat sejarah mereka. Di Alkitab dituliskan, gembala adalah pemercaya yang sejati. Kalau kita ambil relevansinya, kita adalah orang-orang bodoh. Bodoh di hadapan Tuhan, jangan pernah menganggap pandai. Orang yang merendahkan diri memang kita tidak pernah diperhitungkan sebenarnya kalau tidak ada Yesus. Kalau tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jangan harap kita diperhitungkan nanti. Kita masuk pada kerajaan surga. Gembala yang miskin, yang bodoh, yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap sebagai manusia, mereka itu adalah pemercaya sejati. Kalau dilihat di ayat 10, bagaimana mereka mengatakan, di ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Tetap teguran dari malaikat. Manusia memang selalu takut. Saya takut, saudara takut menghadapi masa depan, menghadapi hari esok, menghadapi sakit penyakit, menghadapi keluarga. Tapi selalu kata-kata jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Diberikan ciri-cirinya bagaimana supaya mereka tahu menemui bayi Natal itu. Itulah para gembala yang akhirnya mereka melihat tanda itu. Dan di ayat 20 dikatakan gembala-gembala itu memuliakan Allah. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melihat tandanya? Kita kembali seperti gembala-gembala yang bodoh itu, lalu kita memuliakan Allah dalam hidup ini. Apakah di masa pandemi ini kita masih sanggup memuliakan Tuhan? Apakah kita masih mengangkat tangan kita menyembah Dia? Apakah kita masih mengatakan Engkau baik? Apakah kita masih menganggap bahwa Tuhan itu dahsyat? Atau kita sudah mulai mengatakan biasa-biasa saja? Mungkin belum menghujat, tetapi sudah mulai marah. Tetapi gembala-gembala ini memuliakan Allah adalah bukti dari seorang pemercaya yang sejati. Saya beranjak kepada contoh yang nomor 4 adalah orang Majus. Orang bodoh versus orang Majus. Orang Majus itu adalah mewakili intelektual yang percaya dan mengetahui segala kitab para nabi dan tahu ilmu mengenai astronomi. Matius 2 ayat 1 sampai 12 menggambarkan betapa mereka orang-orang Majus ini, orang-orang Majus dari timur. Dari ayat 1 sampai 12, mereka dari timur sangat jauh sampai Yerusalem. Tetapi mereka membaca kitab para nabi, akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa, dan dituntun oleh bintang itu mereka hingga sampai kepada palungan. Di ayat 2, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Banyak orang yang terkejut di hari Natal. Banyak orang terkejut. Kalau Maria terkejut, terkejutnya ialah mendengarkan berita yang di luar pikirannya, tapi positive thinking. Tetapi yang namanya Herodes terkejut dengan negative thinking. Dia merasa tersaingi. Dia merasa bahwa akan ada raja, macam apa raja itu nanti akan berkuasa. Apakah dia akan menyaingi saya? Itu yang membuat dia terkejut dengan segala kejahatan yang ada dalam hatinya. Hati-hati dalam peristiwa Natal. Kita suka kadang-kadang terkejut. Terkejut apa? Terkejut ini mungkin terkejut karena ada bom sale atau segala macam, tapi membawa dampak yang negatif. Tapi kalau kita terkejut seperti Maria, lalu kita mulai mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Allah, maka keterkejutan itulah yang membawa dampak yang baik sebagai seorang pemercaya yang sejati. Kita perhatikan di ayat 11, mereka sujud menyembah Dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Membawa sesuatu sudah dipersiapkan dengan baik. Bahwa kalau saya ketemu dengan bayi yang di palungan itu, juru selamat itu,
maka sudah selayaknya saya mempersembahkan sesuatu. Di zaman pandemi, jemaat semua yang dikasih oleh Tuhan akan merasa tidak usah ada panitia Natal, tidak usah ada janji iman, karena sulit begini. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua, persembahan kita tetap harus jalan persembahan palungan. Sekalipun itu melalui teknologi harus ditransfer, bukan kolekte biasa. Tapi ada sesuatu ungkapan syukur kita kalau di hari Natal di tahun 2020, dalam masa sulit yang sudah 9 bulan dialami, masih ada sebagaimana ada, masih dipelihara oleh Tuhan, masih diberikan kesehatan. Maka sudah selayaknya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, tetap sama dengan pada waktu-waktu yang lalu. Kita harus meniru orang-orang pemercaya sejati ini. Tadi gembala itu adalah orang-orang lokal setempat. Itu orang dari luar Bethlehem datang. Mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita renungkan supaya kita tahu mengatakan, Tuhan, apa yang harus kupersembahkan? Memang tidak ada pemungutan karena kita beribadah dari online. Tetapi hati kita harus terbuka kepada Tuhan. Walaupun seberapa dengan hati yang sungguh-sungguh aku memberikan ekstra, karena Tuhan sudah ekstra juga menolong saya di masa pandemi ini. Maka saya harus tidak boleh kalah, tidak dilihat nilainya, jumlahnya, seperti orang Majus itu, buah hartanya. Tapi ada sesuatu yang saya himbau kepada jemaat, tetaplah persembahan yang terbaik berikan di hari Natal kepada Tuhan. Di samping hatimu yang penuh dengan kepercayaan yang sejati kepadanya, mengatakan, ini aku Tuhan, ini yang dapat kupersembahkan kepadamu sebagai rasa syukur saya. Kalau saya merenungkan bagaimana dahsyatnya Tuhan itu memelihara kita di tahun 2020. Ada teknologi yang sangat canggih, dan Tuhan tidak membiarkan umatnya kehilangan kesempatan memuji menyembah Dia secara virtual. Teknologi dipersiapkan dahulu baru datang pandemi. Kalau saudara membaca sejarah pandemi tahun 1920, bahkan tahun 1820 sudah juga ada pandemi, jutaan manusia binasa. Di tahun 2020 sudah dipersiapkan virtual segala macam dengan internet. Maka manusia masih dapat, sekalipun tidak tatap muka. Tetapi dengan Tuhan banyak kita tatap muka. Kita banyak menyatakan segala sesuatunya yang terbaik bagi Tuhan. Maka wajib juga kita mengatakan rasa syukur itu berupa materi kepada Tuhan. Seberapapun itu himbauan saya sebagai hamba Tuhan. Supaya jemaat terus akan diberkati, karena Dia Tuhan yang tak mau dihutangi. Dia akan balas berlipat kali ganda. Mari jemaat pada pagi hari ini setelah merenungkan perjuangan pergumulan seorang Yusuf, pemuda yang tidak tahu apa-apa, bukan pemuda zaman sekarang yang sudah tidak kudus. Lihat Maria, seorang perawan yang kudus, juga mendapat berita yang sangat mengejutkan. Mereka harus mengalami sesuatu yang sangat memalukan, mengaibkan mereka. Tapi harus dia tanggung sebagai pemercaya sejati. Dan dia sanggup melakukan sampai bayi Natal itu lahir. Demikian juga lihatlah orang yang bodoh yang diwakili gembala. Lihatlah orang pandai yang diwakili oleh orang Majus. Mereka semua adalah pemercaya sejati. Bagaimana saudara dan saya? Adakah kita pemercaya yang sejati? Terganggukah kita? Tergodakah kita dengan dunia ini, dengan segala kesulitan yang disodorkan yang setiap hari membuat kita bingung, baik mengenai keamanan, kenyamanan, belum lagi kita dengar dipenggal di sana dan segala macam berita-berita. Pemercaya sejati menyerahkan seluruh hidupnya seperti Roma tadi mengatakan, orang yang hidup oleh iman. Itulah orang-orang yang dibenarkan. Ibrani mengatakan jangan mundur, maka dia akan terus dipelihara. Imanmu, iman saya. Mari kita tetap pelihara. Iman itu diibaratkan sebagai baju. Bajunya ukurannya berbeda-beda, imannya berbeda-beda.
Ada yang bisa mengatakan dalam nama Yesus Kristus tempat ini menjadi milik saya karena imannya yang begitu besar. Tapi imanmu sekecil apapun juga, jika engkau percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan, Tuhan yang akan melengkapinya, menyempurnakannya, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah firman Tuhan di minggu kedua ini. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita sebagai pemercaya yang sejati. Karena satu tadi, namakan dia Immanuel, Allah menyertai. Di Matius 2 pasal 28 pasal terakhir mengatakan sebelum dia kembali ke surga. Dia belum datang ke dunia ini, dia disebutkan Immanuel. Dia kembali ke surga, dia mengatakan, aku menyertai engkau hingga kesudahan zaman. Berarti Immanuel selama-lamanya sampai Maranatha. Tuhan berkati. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Dita Christine dalam Baros News edisi minggu ini. Semoga kabar Anda selalu sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya atas pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala, tim gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun pada minggu ini. Pada pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita, mengembalikan persepuluhan kita. Mari Bapak Ibu kita berikan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera berikut ini. Sekian Baros News edisi minggu ini. Semoga kabar kita selalu sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di minggu kedua ini. Di minggu-minggu Advent ini Tuhan. Memperingati minggu penantian akan datangnya Mesias ini. Kami jemaat Baros Kapel Pola bersungguh-sungguh hati mengucap syukur kepadamu atas kehadiranmu. Yang setiap hari sekarang kami merayakan Natal. Karena setiap hari kalau kami galau kami tahu Yesus menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Itulah yang menguatkan kami, itulah yang menghibur kami, itulah yang mengangkat kami selalu. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu Engkau lawat satu persatu di mana bagian bumi mana dia tinggal, jemaat Baros dan Kapel Pola Tuhan. Apakah dia di kawasan Jakarta Selatan atau dia di daerah Banten, Tangsel atau dia di daerah Depok. Lawat semua satu persatu dengan masing-masing nama. Keluarga lepas keluarga Engkau berkati Tuhan, imannya bertumbuh. Dalam masa sulit ini, masa pandemi ini, mereka Tuhan bersandar kepadamu. Engkau tidak akan pernah membiarkan. Dalam nama Yesus Kristus, COVID-19 tidak akan terkena kepada kami semua, penyertaan-Mu sempurna. Bapak terima kasih juga kami mendoakan Tuhan. Supaya untuk masa-masa yang akan datang, apapun yang diusahakan oleh pemerintah kami, vaksin yang akan disuntikan kepada orang-orang yang layak mendapatkan prioritas untuk disuntikan vaksin. Engkau memberkati Tuhan, entah dari Amerika, dari Cina, atau dari London Tuhan kedatangan, dari Korea semua vaksin itu, atau kami buat sendiri melalui Bio Farma. Diberkatilah itu semua Tuhan, tidak akan mendatangkan malapetaka lagi, tapi untuk memberikan imunitas tubuh kami makin kebal karena Engkau memberkatinya. Kami sungguh mempercayakan ini supaya pembuatan ini Tuhan sungguh di dalam berkat anugerah-Mu. Berkatilah Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, segala unsur-unsur yang ingin menghancurkan, merusak NKRI, segala roh pemberontakan, segala roh-roh yang intoleransi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan itu semua. Niat-niat yang merusak suasana Natal di bulan Desember ini, niat-niat terorisme atau apapun juga orakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, yang di keluarga Kabupaten Sigi juga Engkau hiburkan mereka semua. Mereka tetap bernatal mengatakan Immanuel, Allah menyertai mereka. Engkau menolong para aparat yang dikirim ke sana Tuhan, sehingga semua perusak itu Tuhan yang ingin membuat sesuatu yang jahat itu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah
semuanya bangsa dan negara kami. Berkati semuanya Tuhan, gereja Tuhan dari Sabang sampai Merauke bersatu hati untuk memuji memuliakan Engkau tatkala kami dinista, disakiti. Tetap kami akan mengatakan kesaksian kami bahwa kasih Kristus mengalir, ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Engkau yang akan membalaskannya, bukan hak kami membalaskannya. Engkau Tuhan yang tidak tidur akan melakukan bagianmu, mujizat Tuhan akan gereja-gerejamu. Peliharakan anak-anak Tuhan semuanya. Bapak terima kasih buat semua Tuhan yang telah ikut melayani pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka Tuhan. Apakah mereka mahasiswa, pelajar yang sudah bekerja, diberkati pekerjaan mereka, yang mereka telah memberikan waktu untuk Tuhan melayani Tuhan. Singer, worship leader semua diberkati, kesatuan hati kami hanya untuk melayani Engkau Tuhan yang telah turun ke dunia ini, yang telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang Engkau berikan. Kami sungguh memuji memuliakan Engkau. Berkati gembala sidang kami Tuhan, seluruh majelis tim gembala diberkati Tuhan. Ada kesatuan hati untuk membesarkan nama Tuhan. Sementara keakuan kami makin dikikis, kepribadian yang tidak baik dibuang dari diri kami. Engkau makin besar di Baros dan di Kapel Pola. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan, dan kami akan siap menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus menjadi milik kita semua mulai sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.